Mohon perhatian, minta tolong nanti voice sama videonya dimatiin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pagi ini. Perkenalkan, nama saya Horinisa, bisa dipanggil Joy. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu seminar hari ini. Pada seminar hari ini, kami mengangkat tema Exploring Self-Development, Increasing Spirit and Motivation of Learning in the Midst of Pandemic. Kenapa sih kita ambil tema ini? Karena di tengah pandemi ini, kita pasti boring atau bahkan males-malesan dan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, jadi gimana kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga kita bisa tetap produktif walaupun di tengah pandemi ini dan tetap di rumah saja. Berikutnya, pada kesempatan kali ini, pada seminar hari ini, kita dengan pemateri yaitu Mbak Andra Parasdia. Dan berikut CV dari Mbak Andra. Andra Parasdia memiliki banyak sekali prestasi, di antaranya juara 3 Isai Competition Research Festival Sejatim 2019, Top 10 Tim NUDC Regional Jawa Timur, semifinalis NUDC Novice kategori nasional round 2019, first winner of MDBI Musabakoh Debat Bahasa Inggris tingkat universitas 2018, Top 10 Best Speaker of NUDC East Java, juara 1 Mawapres Universitas Trunojoyo Madura 2019, juara 1 Isai Competition Al-Azam Islamic Fair Senasional 2019, dan lainnya yang tidak bisa saya bacakan. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi dari Mbak Andra. Kepada Mbak Andra, dipersilahkan. Oke. Tes, kalian bisa dengar suaraku dah? Bisa ya? Oke. Bisa, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you so much for this opportunity, and thank you for joining this EFEC webinar. I hope that you will get new knowledge after you join this. Untuk bahasanya kita mix saja ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris saja ya. Nah. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai how to be productive and motivated during quarantine. Karena kan kemarin tema EFEC itu kan exploring self-development, increasing spirit and motivation in the midst of pandemic kan. Nah, jadi kita singkat jadi judul ini. Karena kan pengembangan diri dan juga semangat belajar itu kan artinya kalian melakukan aktivitas yang produktif. Terus mengatur pola hidup dan juga mengatur pola aktivitas di saat pandemi seperti ini itu dirasa penting.
biar kita itu nggak terjebak sama situasi atau keadaan dengan aktivitas yang terlalu santai atau bahkan terlalu sibuk, ya kan? Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini aku juga masih belajar karena nanti tips being produktif yang aku sampaikan itu berasal dari expert, dari Pak Darmawan Aji. Kalian pasti yang anak-anak akuntansi tahu. Jadi aku juga berusaha mengimplementasikannya. Oke, next. Oke. Nah, jadi I want you to answer this question first. Aku pengen kalian jawab pertanyaan di comment section di samping. Kalian itu tim mana? Tim yang banyakkan belajar daripada rebahan atau tim yang banyakkan rebahan daripada belajar? Nah, which team are you? Kalian bisa komen sih. Tak kasih waktu 1 menit aja. Gitu. Kalian tim nomor 1 atau tim yang nomor 2? Oke. Okay. Oh, kebanyakan nomor 2. Oke, siap-siap. Enough, enough. Coba next. Next slide-nya. Tidur kan ibadah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini. Menurut kalian mana yang better atau mana yang lebih baik dengan keadaan seperti ini? Meluangkan waktu lebih untuk rebahan atau meluangkan waktu lebih untuk kerja atau belajar? Gitu. Belajar, belajar. Oke, kebanyakan belajar ya. Nah, nanti setelah kalian mengikuti webinar ini, kalian akan tahu mana jawaban yang paling tepat. Oke? Oke, next. Nah, kenapa kok aku tanya seperti itu, teman-teman? Karena di saat kondisi seperti ini, kita kan sedang berada di global crisis tuh. Kita belum pernah mengalami keadaan ini sebelumnya. So everything change, ya kan? Yang awalnya kerja di kantor, yang awalnya kita kuliah di kampus, terus bahkan yang awalnya kita KKN-nya di desa lain, jadi semua dikerjakan di rumah, ya kan? Kemarin juga ada yang sambat, mereka buat story yang KKN di desa sendiri. Nah, so everything change. Aku nggak mau kalau dengan keadaan seperti ini, kita akan terjebak dengan keadaan either kita terlalu meluangkan waktu untuk rebahan atau kita terlalu meluangkan waktu untuk bekerja atau belajar. Nah, bahkan di saat kondisi seperti ini, banyak banget orang yang campaigning, misalnya kayak gini, be productive during quarantine. Why your life is useless now? Start doing something. Learn, learn, and learn. It's time for learning, gitu kan. Bahkan kalian bisa lihat di gambar di samping, itu ada yang bilang bahwa memiliki skill, jika setelah karantina ini kamu tidak memiliki skill baru, terus memiliki pekerjaan sampingan baru atau memiliki pengetahuan baru, berarti kamu tidak kekurangan waktu, tetapi kamu belum bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, pertanyaannya adalah why we are so obsessed with being productive gitu. Kenapa sih kita begitu obsesi untuk menjadi produktif? Emang produktif itu artinya apa? Terus kadang kita juga biasanya salah persepsi tentang produktivitas itu. That's why, next. That's why kita akan belajar 3 hal. So we're going to talk about first, wrong culture about being productive, atau bisa diartikan budaya yang salah tentang produktivitas, ya mitos-mitos produktivitas. Yang kedua, the importance of productivity, atau pentingnya produktivitas. Dan yang ketiga, how to be productive and increase motivation during quarantine. Next. Nah, sebelum membahas mengenai wrong culture about being productive ya, kita harus tahu dulu definisi dari produktivitas itu apa. Pertama, dari fabricant. Bacanya itu pabrikan ya, bacanya fabricant. Fabricant mendefinisikan produktivitas itu sebagai
rasio dari output dan juga input. Kalau OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development mengatakan bahwa produktivitas itu seberapa efisien input tenaga kerja yang dikombinasikan dengan faktor produksi lain yang digunakan untuk proses produksi. Nah, untuk mengukur produktivitas ini kan banyak faktor ya. Ada yang GDP per jam kerja misalnya. Nah, OECD ini menemukan bahwa bahkan semakin banyak bekerja atau malah yang aktivitasnya semakin banyak, itu akan menurunkan produktivitas. Nah, bahkan Austin Kleon mengatakan bahwa, Austin Kleon itu penulis buku, mengatakan bahwa productivity itu sebenarnya overrated atau berlebihan. Kalian cukup, pokoknya kamu tiap hari cukup melakukan sesuatu yang baik, yang memberikan meaning ke hidup kalian, itu namanya produktif. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa produktivitas seseorang itu bisa berbeda-beda. Tapi nanti aku bakal share kuncinya untuk menjadi produktif atau basic skill-nya untuk meningkatkan produktivitas dari kayak kalian masing-masing. Oke, next. Nah, ini wrong culture being produktif ya, atau budaya yang salah dengan produktivitas. Karena kita kadang sebagai millennials, kita kadang terjebak dengan kondisi seperti ini. Gitu. Pertama, kita menganggap bahwa produktif itu artinya busy atau sibuk. Sibuk terus belajar terus, kapanpun dan dimanapun berada. Bahkan ini namanya toxic ya, itu nggak sehat. Kalau istilah khususnya itu namanya hustle culture atau constant working. Nah, kalian pasti pernah dengar istilah hustle culture dari YouTuber ya kan? Kita Savitri kan pasti pernah dengar. Nah, hustle culture ini bikin mindset kita ini terjebak teman-teman. Karena kita bakalan menganggap bahwa sibuk terus itu sama dengan cepat sukses, ya kan? Dan kaum rebahan itu diidentikan dengan kaum pemalas, dan pemalas bisa gampang miskin, misalnya kayak gitu. Nah, hasil culture ini akan menarik kita bahas karena kita sering terjebak di sini keadaan seperti ini. Makanya nanti akan aku bahas secara khusus ya. Karena aku pun juga punya pengalaman hasil culture. Aku dulu punya cutting itu dia pinter banget, tapi dia belajar terus dan sebagainya. Nanti aku share. Yang kedua, produktif isn't flexible atau produktif itu nggak fleksibel alias kaku, ya kan? Padahal itu kenyataannya enggak. Produktif itu kaku itu maksudnya setiap jam atau setiap menit kalian tuh punya agenda, jadi itu nggak ada ruang kreativitas kalian, nggak ada ruang buat improve dan sebagainya. Terus yang ketiga, everyone has the same productivity style. Jadi setiap orang itu punya produktivitas, gaya produktivitasnya masing-masing. Padahal itu kenyataannya enggak. Ada yang produktivitasnya itu terencana, ada yang spontan, ada yang produktivitasnya itu punya visi 5 tahun, ada yang punya visi setahun, kayak gitu dan sebagainya. Tapi nanti, kata Pak Darmawan Haji, akan ada basic skill-nya untuk menemukan cara produktivitas kalian masing-masing. Next. Oke, nah ini hasil culture nih, atau constant working. Kita akan membahas mengenai hasil culture. Again, karena kita sering terjebak dengan mindset seperti ini. Di saat pandemi seperti ini, kita sebagai mahasiswa akan banyak menemukan status teman-teman kita atau influencer, teman-teman di sosmed kita, di IG dan sebagainya, mereka itu nugas terus, sibuk terus sampai lupa istirahat bahkan. Ya enggak? Kalian pasti pernah dengar sih istilahnya kalau teman-teman kalian pernah cerita, wah gila nih, minggu ini aku istirahatnya dikit banget, begadang terus ngerjain tugas. Nah, mereka itu namanya lagi hustling. Hasil culture ini, meskipun sulit dihilangkan, seenggaknya kita ini mengerti apa itu hasil culture dan kita bisa meminimalkan mindset seperti ini. Nah, hasil culture ini toksik karena bikin mindset kita keliru, teman-teman. Bahwa produktif itu artinya kerja terus-menerus, bahkan sampai meminimalkan waktu istirahat lah. Bayangkan waktunya liburan malah nugas, terus waktunya ibadah kepikiran nugas, terus waktunya tidur malah nugas kayak gitu. Nah, waktunya ibadah kalian nugas, akhirnya pas nugas kalian nggak fokus dan malah terdistraksi ke hal yang lain kayak gitu. Nah, padahal di saat pandemi seperti ini, mengatur istirahat itu sangat penting untuk menjaga imun tubuh. Karena kan kalian pasti tahu di Jepang itu mereka banyak orang yang stres karena
kebanyakan bekerja dan akhirnya banyak yang bunuh diri. So, aku nggak mau hal itu yang terjadi ya. Terus yang kedua, hasil culture ini semakin selebritis sama orang-orang di media sosial. Kalian pasti pernah lihat teman-teman kalian itu posting story tentang working from home mereka kan. Terus kalian kalian yang kaum rebahan, kalian pasti batin. Kok mereka itu produktif banget ya. Akhirnya kalian tuh ikut-ikutan, kalian akan mengisi banyak aktivitas kalian misalnya pokoknya anggar mengisi aktivitas dan jadi life of balance kalian itu nggak teratur gitu. Kalian nggak tahu aktivitas mana yang memberikan dampak ke kalian, yang memberikan manfaat ke kalian. Pokoknya kalian melakukan banyak aktivitas. Nah, itu juga nggak baik. Yang ketiga, kesuksesan seseorang hanya akan diukur dari financial success. Nah, financial success ini misalnya orang yang bekerja misalnya tidurnya sampai 4 jam seminggu dan sebagainya. Oh, mereka ini bekerja keras dan mereka ini cepat sukses gitu. Kenyataannya, banyak orang yang kerja sangat keras itu juga nggak kaya kan. Nah, kita harus tahu dulu bahwa kesuksesan itu bisa didefinisikan dengan banyak hal dan juga banyak faktor. Misalnya punya starting point yang beda kan. Misalnya ada anak yang dari keluarga kaya, terus ada anak yang dari keluarga sederhana. Nah, biasanya anak-anak dari yang keluarga kaya ini, mereka kalau mau melamar kerja, mereka punya chance atau kesempatan untuk diterima atau untuk mendapatkan posisi yang lebih baik daripada anak yang sederhana ini kan, dari keluarga sederhana. Mereka harus struggling terlebih dahulu. Nah, ngomongin hasil culture, ini aku juga punya pengalaman dulu waktu SMK ya. Aku punya cutting dulu mereka dia ini pinter banget, pinter banget. Bahkan dia bangunnya itu jam 3 pagi. Bangunnya jam 3 pagi, dia belajar, terus sekolah, habis sekolah, pulang sekolah, dia belajar lagi kayak gitu. Jadi dia emang pinter banget. Dulu aku juga kagum sama dia dan aku pikir kok hidupnya produktif banget gitu loh. Daripada aku yang sekolah itu biasa-biasa aja gitu, malah waktunya pelajaran ke kantin beli mie ayam. Nah, terus aku compare sama dia, kok aku nggak bisa kayak dia ya kayak gitu. Tapi sayangnya karena manusia itu nggak sempurna ya, jadi dia ada kekurangan, yaitu dia suka menyendiri dan antisosial. Nah, jadi kita harus tahu bahwa hidup itu sebenarnya harus seimbang, terus ada life of balance. Jadi kita nggak hanya bekerja, nggak hanya belajar aja, tapi juga sosialnya dapat, ibadahnya dapat. Pokoknya kalian harus balance. Nah, untuk bahas hasil culture ini, kalian bisa cari di internet. Oke, next. Ya, nanti kalian share juga ya pengalaman apa mindset kalian tentang hasil culture itu kayak gimana. Apakah kalian juga terjebak dengan mindset seperti ini atau malah enggak ya? Nah, yang selanjutnya adalah why we need to know about productivity. Nah, ini juga penting nih. Kenapa sih kita harus tahu tentang produktivitas gitu? Yang pertama karena kita ini kan millennials. Nah, kita itu biasanya terjebak atau kita punya beban hidup yang sebenarnya besar ya. Kita itu hidup di era sangat kompetitif dan kita dituntut untuk punya segalanya atau punya kesuksesan di masa depan. Beli mobil, beli rumah, terus bahkan kita kalau sudah lulus dan sudah kerja, kita punya burden dan juga moral obligation untuk ngebiayain keluarga kita. Nah, ini namanya sandwich generation. Kita terjebak dengan keadaan seperti ini ya. Maka dari itu, kita akan sangat berusaha bekerja keras, ya kan? Bekerja sangat keras dan mendapatkan financial success itu tadi. Nah, seenggaknya ketika kita mengetahui produktivitas itu seperti apa, kita nggak akan mengisi waktu kita dengan melakukan banyak hal aktivitas yang tidak fokus, dan malah akan fokus dengan sedikit aktivitas yang memberikan dampak ke diri kita. Gitu. Yang kedua, kita akan mendapatkan get a life balance, insya Allah ya. Jadi hidup akan lebih seimbang karena istirahat, terus kerja, aktivitas sosial kita akan lebih teratur. Jadi aktivitas kita nggak hanya rebahan kayak gitu. Next. Nanti presentasinya dikit aja. Nanti kalian bisa jawab. Kita perbanyak di sesi tanya jawab aja. Yang selanjutnya adalah how to be productive and motivated during quarantine. Nah, ini yang paling penting. Jadi gini teman-teman, kalian pasti terjebak dengan keadaan yang tadi
tidak terlalu banyak rebahan, atau bahkan terlalu banyak bekerja. Nah, di sini ada tips dari productivity coach. Nanti aku juga tambahin lagi jadi versi mahasiswa, karena yang dari Pak Darmawan Aji ini versi pekerja. Yang pertama adalah managing the time atau mengelola waktu. Yang kedua, managing activities atau mengelola aktivitas. Yang ketiga, managing the energy atau mengelola atensi atau energi untuk fokus. Nah, managing the stress ini, managing the energy ini nanti kita turunkan jadi managing the stress atau mengelola stres saat pandemi itu gimana? Karena kemarin ada yang sambat juga story-nya teman-teman itu banyak ngerjakan tugas, terus mereka nggak punya waktu, bahkan sedikit waktu buat hiburan dan sebagainya. Jadi aku mau share managing the stress atau mengelola stres saat pandemi. Next. Nah, jadi gini teman-teman, untuk bisa menjadi produktif, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mengelola waktu kalian. Oke? Jadi mindset dulu ditanemin nih. Mindsetnya dulu ditanemin bahwa waktu itu bisa lebih berharga daripada uang. Kalau ada istilah time is money, ya kan? Waktu adalah uang. Kalian harus bisa menganggap kalau waktu bisa lebih berharga daripada uang. Waktu itu sangat terbatas. Kalau uang kan kalian bisa simpen, tabung, kalian ambil lagi, kalian bisa. Tapi kalau uang kan nggak bisa. Gitu. Kalian hanya punya 24 jam, kalian harus habiskan dan tidak dapat dikembalikan, diinvestasikan atau disimpan. Kan? Nah, ketika karantina atau during quarantine, waktu kita itu terasa lebih longgar atau ada yang lebih sibuk daripada situasi normal. Maka dari itu, mengelola waktu ini dirasa sangat penting ya. Nah, kuncinya di sini adalah untuk mengelola waktu adalah dengan cara mengelola aktivitas. Coba next. Oke. Nah, mengelola aktivitas ini bisa dilakukan banyak hal ya. Kalian bisa browsing, tapi ada kuncinya atau ada basicnya. Yang pertama, yaitu mengelola melis aktivitas dalam sehari dan kalian harus petakan. Nah, kalian kan punya banyak aktivitas misalnya. Kalian petakan itu. Misalnya kalau ada pertanyaan, Mbak, kalau aktivitas kita rebahan terus gimana, Mbak? Gimana cara jadi produktif? Nah, jadi kalau kalian banyakkan rebahan daripada belajar tadi, kalian list aktivitas yang ingin kalian tekuni, teman-teman. Misalnya kalian pengen belajar bahasa Inggris, kalian bisa belajar masak, kalian main TikTok dan sebagainya. Pokoknya kalian list semuanya. Dan nanti akan kalian beri skor mana yang paling penting atau paling berdampak ke diri kalian. Terus ada kasus kedua nih. Kalau misalnya, Mbak, gimana kalau kasusnya kita itu kebanyakan nugas, ya kan? Kebanyakan nugas terus kita jarang punya waktu buat kayak gitu-gitu, hiburan gitu. Nah, kalau kasus kedua, kalau kita kebanyakan nugas, itu kalian petakan tugas kalian dalam waktu seminggu, kalian atur deadline kalian mulai dari yang paling dekat ke yang paling jauh. Nah, kalian petakan semua itu dan kalian cicil. Jadi kalian itu nggak kan ngerasa tugasnya kalian terbebani. Nah, kalian selama ini kan biasanya begadang. Kalau sebelum karantinnya, kalian biasanya kan begadang dan sebagainya. Itu karena kan tugas numpuk. Nah, kalau aku di kosan, itu jarang banget begadang karena nugas. Ya kan? Karena harus dicicil setiap, karena kalian harus nyicil ya. Jadi harus petakan dulu. Gitu. Nah, setelah kalian list semua aktivitas kalian beri aktivitas kalian itu dengan skor, mana yang paling penting atau yang paling berdampak atau yang punya high value sama yang punya low value gitu. Karena teman-teman ada riset membuktikan bahwa ternyata aktivitas sedikit, ada aktivitas yang sedikit, ya nggak banyak aktivitas, itu bisa berdampak dengan banyak aktivitas kita. Kalian pasti pernah dengar istilah kalau kekayaan orang di Indonesia, 80% kekayaan orang Indonesia itu dimiliki oleh 5% orang di Indonesia, ya kan? Kalau diimplementasikan sama aktivitas itu sama aja. Kita itu punya aktivitas sedikit, 2 aktivitas atau 3 aktivitas yang bisa berdampak ke semua aktivitas kita, gitu. Yang kedua, petakan aktivitas dari strength dan juga weaknesses. Nah, setelah kalian melis semua aktivitas kalian kan, kalian perlu petakan mana aktivitas yang kalian enjoy, tapi hasilnya itu excellent atau hasilnya baik, dan nggak enjoy tapi hasilnya excellent, dan nggak enjoy terus hasilnya juga nggak excellent. Gitu. Nanti aku beri contoh gimana. Hal ini bisa
kalau kalian bisa lakukan ini, kalian bisa menemukan aktivitas yang enjoy dan hasilnya excellent. Itu akan bisa memberikan dampak ke kalian. Nah, kalau aktivitas kayak sosmedan, YouTubean dan sebagainya itu kan aktivitas yang dalam dikategorikan hiburan, ya kan? Aktivitas yang aku maksud di sini itu aktivitas yang memberikan yang dampak kayak gitu, misalnya belajar bahasa Inggris atau editing, belajar masak, belajar akuntansi dan sebagainya gitu. Coba next. Nah, terus ada pertanyaan nih, Mbak, udah dipetakan, udah di list nih, tapi kok masih nggak maksimal ya? Nah, yang ketiga ini paling penting, yaitu mengelola energi, teman-teman. Jadi kalau kalian mau exploring yourself, melakukan banyak aktivitas, melakukan aktivitas tertentu atau belajar tertentu, it's okay. Tapi kalian harus perhatikan waktu istirahat kalian, atau kalian harus melakukan aktivitas tersebut di waktu yang tepat dan dengan energi yang tepat. That's why mengelola energi itu sangat penting. Jika kalian bisa mengelola energi sebaik mungkin, kalian bisa fokus untuk menjalani aktivitas kayak gitu. Nah, kita harus tahu di sini kalau setiap orang itu punya energi yang beda-beda kan. Tapi di sini ada pola energinya ternyata. Pola energi itu kita bisa berada di puncak energi kita atau kemampuan kita untuk fokus ke hal tertentu itu di bawah 90 menit. Kalau di atas 90 menit kita biasanya terdistraksi. Nah, makanya itu kalian harus bisa menemukan pola fokus kalian itu berapa menit. Nah, untuk menemukan ini perlu latihan. Ada yang 60 menit itu sudah terdistraksi. Misalnya ngerjain tugas, ternyata terdistraksi pengen YouTubean dan sebagainya. Terus ada yang bahkan 10 menit, kalau kalian nggak sanggup, misalnya ada yang 10 menit udah terdistraksi. Nah, setiap orang itu punya pola energi masing-masing. Tapi ada expert yang mengatakan, kalian harus mengatur aktivitas kalian itu atau pekerjaan kalian itu selama 25 menit. Jadi 25 menit kalian mengerjakan tugas, 5 menit break, 25 menit kalian mengerjakan tugas lagi, terus 5 menit break dan seterusnya sampai paling akhir kalian break lebih lama 15 sampai 20 menit. Nah, ini bisa bikin kalian mengerjakan sesuatu dengan fokus kayak gitu. Breaknya itu bisa beragam ya, kalian bisa refreshing atau nonton apa kayak gitu, minum dan sebagainya. Breaknya itu tergantung kalian juga yang bikin kalian enjoy kayak gitu. Nah, setelah 25 menit, setelah 5 menit kalian break, nah 25 menit kalian nggak boleh ngelakuin apapun. Kalian harus fokus ke pekerjaan kalian. Nah, di sini kalian nggak akan multitasking. Karena kan selama ini kalian mikir kalau multitasking itu penting dan sebagainya, itu bisa bikin pekerjaan cepat selesai. Padahal kenyataannya itu enggak. Multitasking itu hanya mitos, Rek. Kita semua itu sebenarnya nggak bisa melakukan multitasking, ya kan? Aku pun begitu. Nah, ketika kalian sudah menentukan pola energi kalian, kalian di sini juga dapat menentukan uh, mengelola energi dan juga mengelola stres kalian. Coba next. Nah, gini, mengelola stres di tengah pandemi. Kemarin soalnya ada yang sambatan gitu ke aku. Terus ada juga aku lihat story yang adik-adik kelas itu. Mereka itu stres banget saat pandemi seperti ini. Nah, coba kalian tell your story about stress in the middle of pandemic. Singkat aja, misalnya permasalahan ketika pandemi ini apa kayak gitu, kesulitan belajar atau kesulitan keuangan atau nggak bisa ketemu pacar dan sebagainya. Pokoknya coba di comment section itu secara singkat aja, aku pengen tahu permasalahan kalian di tengah pandemi itu kayak apa. Nggak enaknya uh, online kayak gini, webinar gini tuh kan nggak bisa tetap muka. Kalau biasanya kan kalau secara langsung nanti aku datengin audiens satu-satu, nanti aku tanya terus sambil bercanda-bercanda. Kalau gini kan sawangannya aku ngomong sendiri kan. Coba kalian uh, ceritakan pengalaman stres kalian di tengah pandemi itu kayak gimana. Loh, ini kok nggak ada yang nulis ini.
Masih ada audiensnya atau enggak? Oh, bosen di rumah terus. Dari Aisyah. Dari Eva, kalau UAS dan UTS itu susah. Emosian. Kata Ma'ruf emosian. Dari Hasun, kendala mungkin kalau ada matkul praktikum. Kelamaan lockdown bikin otak lelek, Kak. Oke. Oke. Nah, I want to tell you something ya. Kalau stres di saat pandemi itu merupakan hal yang wajar. So, aku juga nggak mau ngasih hate rate ke siapa-siapa karena emang seharusnya antara sekolah, antara masyarakat, antara pemerintah itu harus ada cooperation yang baik atau kerjasama yang baik. Misalnya guru atau dosen mengerti keadaan siswanya yang nggak punya sinyal misalnya atau kekurangan kuota misalnya. Terus pemerintah juga harus mengerti keadaan masyarakatnya. Terus masyarakat ini juga harus mengerti keadaan pemerintah bahwa pemerintah itu juga kesulitan kan. Dan masyarakat juga harus patuh ke pemerintah. Jadi di saat pandemi seperti ini, empati itu sangat dibutuhkan. Dan aku pun mengalami kalau um, sebagai mahasiswa akhir ya, itu ada yang nasibnya baik, ada yang enggak kayak gitu. Misalnya ada univ yang menghapuskan skripsi kayak di Indonesia, tapi ada yang enggak. Lah UTM ini kan enggak. Nah, ada teman-temanku yang sambat kalau bimbingan itu mereka dibalesnya itu 2 minggu. Bayangin bimbingannya itu 2 minggu baru dibales. Untung aku tuh dosenku tuh responnya itu kurang dari 1 minggu gitu. Dan meskipun kita lulus pun, kita sidang pun misalnya, kita juga nyari kerjanya itu juga susah. Karena kan perusahaan banyak yang tutup, terus juga kita nggak boleh keluar kota, gitu. Jadi semua akan mengalami stres masing-masing, ya kan? Tapi habis ini aku dengar cerita atau baca berita kemarin, kalau Pak Jokowi itu berencana untuk membuat rencana atau wacana hidup berdampingan dengan virus COVID ya. Nggak tahu, Allah alam itu berhasil atau enggak. Kita lihat aja. Nah, karena kita semua bodoh stres, ya, kita tahu kita punya keadaan atau masalah masing-masing. Jadi sini aku mau share tips untuk mengelola stres di tengah pandemi. Singkat aja ya. Yang pertama, tetap terhubung dengan keluarga kalian, teman kalian, pacar, misalnya mentor dan sebagainya. Kalian ceritakan masalah kalian ke mereka, misalnya curhat, sambatan ke teman-teman kalian. Karena faktanya kemarin baca berita juga kalau teleponan atau menceritakan hal-hal ke teman itu bisa mengurangi stres di tengah pandemi gitu. Kalian main tiktokan dengan teman-teman kalian kayak gitu. Karena kalian akan realize kalau kalian itu nggak sendiri gitu loh. Kalau merasakan stres itu nggak sendiri dan ternyata masih banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan kalian. You can share your feelings. Yang kedua, kalian harus mengelola cara agar lebih tenang. Nah, kalian harus sadar bahwa feeling stress, feeling sad, dan juga feeling anxiety di tengah pandemi itu merupakan hal yang wajar. Jadi kalian harus yang harus kalian lakukan adalah praktekkan hal-hal yang bisa membuat kalian tenang. Jangan cemas berlebihan. Kayak itu misalnya kalian bisa melakukan ibadah atau relaksasi atau melakukan sesuatu yang kalian enjoy kayak tadi kalian kan sudah menemukan aktivitas yang enjoy. Yang paling penting filter informasi yang berkaitan dengan pandemi. Jadi kan aku dulu awal-awal pas COVID-19 ya itu kan banyak berita gitu, ada yang berita kematian sebagainya. Nah itu aku ada kecemasan di situ. Nah karena kita sudah mengetahui COVID-19 itu berbahaya, terus kita bisa mencegah. Nah kita nggak usah baca-baca berita tentang COVID-19 yang berlebihan yang bikin kita cemas. Nah yang paling penting adalah jangan tunda pekerjaan atau tugas-tugas kalian. Kalian akan merasa tenang kalau tugas-tugas itu kan terselesaikan dengan baik kan. Yang ketiga, tingkatkan kontrol diri. Kalian harus sadar bahwa semua ada situasi tertentu yang nggak bisa kalian rubah, dan mulai sekarang kalian harus fokus dengan situasi yang bisa kalian rubah. Kalian bisa mengelola aktivitas kalian, mengelola waktu, dan juga mengelola energi yang aku sampaikan tadi. Yang terakhir, kalian harus punya harapan. Karena meskipun kita nggak tahu COVID ini kapan berakhir, yang pasti kita akan berakhir. Mungkin saja wacana Pak Jokowi tentang COVID yang kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu bisa berhasil, ya kan? Kita bisa punya harapan di situ. Nah, kalian harus punya, mulai sekarang kalian harus menghargai keberhasilan kalian walaupun sedikit. Misalnya masak ya,
kalian nyoba resep baru. Meskipun rasanya nggak enak, kalian harus belajar menghargai diri kalian sendiri. Karena di saat seperti ini, menghargai diri sendiri, pencapaian diri sendiri, walaupun hanya sekecil, itu sangat penting. Terus yang kedua, tulis siapa yang inspirasi kalian. Jadi aku punya rekomendasi channel yang bisa kalian lihat, ya, channelnya Christine Lee sama Rico Huang misalnya. Mereka banyak menemukan cerita-cerita motivasi mengenai kesuksesan seseorang, itu bagus banget. Misalnya ada cerita Pak Tommy yang dulunya berasal dari keluarga bawah banget, akhirnya struggling dan jadi sukses. Itu kalian lihat di channelnya mereka, itu kalian pasti akan termotivasi oleh mereka gitu. Okay, next. Nah, ini Rek, aku mau share gaya produktivitasku ya. Ini nggak bisa disamaratakan, tapi ini hanya referensi aja. Nah, yang pertama kali aku lakukan itu, aku melis semua aktivitasku, kayak skripsi, hafalan Quran, belajar akuntansi, belajar bahasa Inggris, belajar masak, semuanya ya, medsos, tidur, nonton film, dan sebagainya. Nah, setelah aku melis semua aktivitasku, nanti aku petakan mana yang enjoy, dan hasilnya itu excellent. Misalnya aku beri contoh sedikit. Skripsi, aku tidak enjoy, tapi hasilnya excellent. Karena misalnya aku harus skripsian biar sidang. Nah, itu kan hasilnya kan baik berarti untuk diri aku. Tapi aku nggak enjoy. Nah, kalau skripsi atau nugas ini kan bisa diartikan sebagai kewajiban. Jadi mau nggak mau harus dilakukan. Nah, terus kalau ada aktivitas yang kalian enjoy tapi hasilnya nggak excellent atau belum bisa, misalnya kalian belajar bahasa Inggris, kalian itu enjoy belajar bahasa Inggris tapi hasilnya itu belum baik, nah itu namanya proses belajar, nggak apa-apa, teruskan. Nah, setelah kalian menemukan aktivitas mana yang enjoy dan hasilnya excellent, ataupun enjoy tapi hasilnya nggak excellent, kalian fokus ke aktivitas tersebut ya. Terus kalian buat jadwal. Nah, kalau aku sendiri, aku punya jadwal itu kalau jam 9, misalnya jam setengah 10 sampai jam setengah 12 itu waktunya belajar untuk akademik, kayak belajar skripsi dan sebagainya, akuntansi dan sebagainya. Nah, kalau jam 12 sampai jam 17 itu adalah non akademik, tidur, istirahat, pokoknya nyantai gitu. Untuk di atas jam 20 dan sebagainya itu waktunya sosmed, waktunya nonton apa gitu, pokoknya hiburan. Nah, terus tidurku itu juga seringnya 8 jam atau 7 jam itu. Aku juga jarang begadang. Nah, yang keempat, kalau kalian mau aktivitas produktif dan sebagainya, kalian harus praktekkan secara perlahan. Aku rekomendasikan kalian itu cari aktivitas list kalian aktivitas dulu, list aktivitas kalian apa aja. Terus yang kedua, kalian cari dulu waktu kalian terdistraksi itu berapa menit, itu bisa agar kalian itu bisa fokus gitu. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya silakan aja, nggak apa-apa. Next. Nah, oke, seenggaknya setelah kalian mengikuti webinar ini, kalian harus mampu pertama berusaha mengelola waktu, aktivitas kalian, dan juga energi kalian supaya bisa menjalani aktivitas dengan maksimal. Yang kedua, merubah mindset kalian tentang produktivitas, ya. Jangan terjebak sama mitos produktivitas. Semuanya harus ada life balance. Nggak ada aktivitas yang terlalu banyak belajar atau terlalu banyak rebahan. Itu kalian harus bisa punya life of balance itu tadi. Meskipun susah, ya aku juga masih belajar, tapi seenggaknya kalian bisa menjadwalkan itu, kalian bisa cari itu. Yang ketiga, kalian harus mengelola stres, kan? Kita tadi mengelola stres, cari aktivitas yang kalian enjoy dan sebagainya. Yang keempat, mempunyai tujuan dan meraih tujuan secara perlahan. Yang kelima, dan menemukan pola energi kita, kapan bisa fokus, kapan bisa istirahat, dan sebagainya. Next. Nah, ini dia. Gini, aku pengen kalian ingat ya, remember, personal development is a lifelong process, atau itu proses seumur hidup, right? Jadi kalau kalian ingin pengembangan diri, itu prosesnya seumur hidup. No matter how much you read,
or workshop you join, if you don't start now and practice every day, it's going to be useless. Jadi nggak masalah kalian baca buku seberapa banyak atau webinar sebanyak mungkin. Kalau kalian nggak start sekarang atau mulai sekarang dan juga kalian nggak practice every day, itu akan useless. Dan aku juga pengen kalian kasih mindset juga ke kalian, kalau di saat umur 20-an seperti kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kalian punya teman yang banyak gitu kan. Semua orang atau banyak orang mungkin itu mereka juga ada yang di umur kita itu belum menemukan tujuan kita hidup masing-masing. Nah, yang penting kita saat pandemi seperti ini, kita jalani hidup secara maksimal, kita temukan hal-hal yang bisa memberikan meaning ke kita, jangan terlalu punya banyak aktivitas yang nggak berdampak ke kalian, dan ya jalani, nikmati, dan juga syukuri. Nah, that's all presentation from me. If you have any question, you can have a question in the comment section. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Andra. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab pertama kami akan buka 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya mengacungkan tangan di chat Google Meet-nya. Kan videonya nggak kelihatan ini. Mungkin di comment section aja gimana? Ada Rizky Arofiani. Satu. Iya, untuk Rizky Arofiani bisa dinyalakan voice-nya untuk langsung tanya ke Mbak Andra. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya ya, apa sih kayak hal pertama yang harus kita lakukan kalau pengen produktif yang kayak tadi itu loh? Kayak kadang kan udah ngelis nih ya, terus kayak masih bingung aja gitu loh, kayak yang kita harus capai itu apa dulu, ini dulu apa itu dulu gitu. Gitu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi nggak? Sepertinya belum, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab dulu sambil nunggu yang lain mau tanya, Oke. Apa hal yang pertama kalau pengen produktif dan apa yang ingin kalian capai itu apa dulu ya lah. Tadi itu ya pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan untuk hal yang pengen kalian capai, itu kan yang tahu kan diri kalian sendiri kan. Misalnya, ya kayak tadi kalian harus menemukan sesuatu yang kalian enjoy gitu. Misalnya kalian sekarang semester berapa? Semester 2 ya. Misalnya prioritaskan kalian kegiatan kalian itu ngapain aja. Misalnya ada banyak list aktivitas nih, ada yang kayak tadi misalnya skripsian, terus kalian pengen belajar akuntansi, kalian pengen belajar gitar, kalian pengen belajar musik, belajar komputer. Nah, kalian tuh pengen belajar apa aja itu kalian list dulu, ya kan? Nah, setelah itu petakan mana yang hasilnya excellent dan hasilnya yang mana yang kalian enjoy. Jadi setelah kalian melis aktivitas kalian harus tahu aktivitas mana yang kalian bisa dan kalian enjoy gitu. Misalnya ternyata kalian pengen belajar editing, kalian enjoy dan kalian itu bisa, ya kan? Nah, itu aktivitas itu kalian beri nomor 1. Yang kedua, misalnya belajar komputer. Nah, aktivitas itu kalian enjoy tapi hasilnya nggak excellent, kalian belum bisa.
Microsoft Office dan sebagainya kalian belum bisa. Nah, itu kalian beri nomor 2, kayak gitu dan seterusnya. Jadi kalian list dulu aktivitas yang mana. Nah, setelah kalian dapat aktivitas itu, misalnya sehari ada 3 aktivitas atau 2 aktivitas. Nah, kalian beri jadwal aktivitas itu dalam sehari. Misalnya hari ini kalian pengen belajar komputer, besoknya kalian pengen belajar editing kayak gitu. Jadi sehari itu hanya ada 2 aktivitas. Ya, aktivitas yang paling penting dan aktivitas yang nomor 2 tadi. Jadi kalian nggak perlu misalnya kalian harus belajar komputer, editing, belajar bahasa Inggris itu dalam waktu sehari. Kalian jangan kayak gitu. Jadi aktivitas akademik 2 aja kayak gitu. Yang paling penting yang kalian petakan dalam waktu sehari gitu. Itu aja sih. Kalau untuk hiburan kayak nonton drakor dan sebagainya itu bukan aktivitas ya, itu hanya hiburan. Yang dimaksud aktivitas ini yaitu aktivitas yang berhubungan pengembangan diri kalian. Nah, kalian itu pengen punya skill baru yang seperti apa? Terus kalian pengen punya aktivitas yang kayak gimana gitu. Misalnya tujuan kalian, misalnya kalian pengen belajar bahasa Inggris biar lulus TOEFL, biar kalian bisa daftar ke beasiswa bahasa Inggris, beasiswa luar negeri atau ikut LPDP. Misalnya kan kayak gitu. Nah, kalian jadwalkan dulu belajar bahasa Inggris di hari ini. Terus di hari berikutnya belajar apa. Jadi kalau sehari ini kalian itu akan fokusnya ke belajar bahasa Inggrisnya itu aja kayak gitu. Kalau untuk nugas itu kan kewajiban. Nah, kalau kuliah itu kan kewajiban itu kan kalau kalian jadwalkan itu kan sudah ada jadwal fixnya atau jadwal otomatisnya dan kalian harus kerjakan kan. Kalau aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan kalian, misalnya nugas dan sebagainya, kayak pengembangan diri kalian, itu harus dikasih jadwal ke tertentu sehari itu. Jadi sehari misalnya kalian nugas sama belajar bahasa Inggris. Itu aja sih. Cukup 2 aktivitas aja sehari gitu, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Biar kalian fokus. Misalnya nanti kalian belajar bahasa Inggris itu 90 menit, kalian nyoba ya 90 menit. Ternyata 20 menit kalian sudah terdistraksi, kalian itu pengennya HP yang tangan kalian gatel dan sebagainya. Nah, kalian istirahat dulu sebentar, kalian refreshing dulu selama 5 menit, terus kalian teruskan lagi 20 menit lagi, kayak gitu. Seterusnya. Ya, terima kasih buat Mbak Andra. Gimana Mbak Rizky Arafiani jawaban dari Mbak Andra? Apakah sudah paham? Iya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ini Anissa Sekar. Ya, untuk Mbak Anissa Sekar bisa dinyalakan voice-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang ingin saya tanyakan itu agak berbeda. Saya ingin menanyakan bagaimana cara rebahan yang berkualitas. Jujur aja, saya itu setiap malamnya nggak pernah almost nggak pernah tidur Kak. Jadi kayak pola tidur tuh sudah acak-acakan gitu. Tidurnya tuh siang sampai nanti mau maghrib. Even kalau misalnya mau rebahan pun mikirin list or goal yang harus dicapai setelahnya karena saya sudah buat list-list gitu loh Kak. Jadi even kayak ke distract gitu mau rebahan aja masih mikir ini itu dan lain-lain. Jadi menurut Mbak Andra nih gimana ya tipsnya biar rebahan tuh ya udah rebahan aja nggak usah mikirin tugas dan lain-lain. Gitu Mbak. Oke. Menarik ya. Cara rebahan berkualitas. Karena si Anissa ini tidurnya siang sampai pertanyaannya. Ya. Sudah dah. Iya Mbak. Iya. Karena kan tidurnya dia siang sampai maghrib, terus bangun tidur masih mikirin hal lain. Ini namanya multitasking ya. Masih rebahan tapi mikirin tugas gitu. Yang pertama sih ini hal yang wajar ya. Kalian kepikiran tugas dimanapun kapanpun berada itu kalian itu tuh wajar. Nah, berarti si Sekar ini karena kamu sudah punya pola aktivitas dan juga pola istirahat yang sudah messed up, sudah istilahnya itu kacau. Nah, untuk memperbaikinya itu juga harus perlahan-lahan ya. Itu nggak bisa langsung. Jadi aku saranin
itu dulu tadi. Yang paling pertama adalah kedisiplinan ya sekarang. Kalau kamu punya jadwal, misalnya jadwalmu rebahan, misalnya kan jadwalku rebahan itu kan jam 12 sampai jam 3, itu bisa aku selingin nanti bisa aktivitas lain, pokoknya aku free itu jam 12 sampai jam 3. Nah, itu nanti aku ya udah nanti disiplin aja, nanti jam 9 sampai jam 12, karena kan aku kan nggak kuliah, tapi aku ngerjakan skripsi. Jadi aku ngerjakan skripsi misalnya jam setengah 10 sampai setengah 12. Nah, setelah jam 12 isoma dan sebagainya, terus free sampai jam 3. Nah, kamu harus punya kedisiplinan untuk menjalankan kayak gitu. Kalau awal-awal pasti berat gitu. Pasti kamu kan halah jadwal kita yang buat sendiri, jadwal kan atau rules kan itu tujuannya kan untuk di break kayak gitu kan. Nah, tapi jangan. Kalau kamu mau escape dengan pola aktivitas yang kayak gitu, kamu harus disiplin. Karena aktivitas rebahanmu itu berarti aktivitas rebahan di waktu yang nggak tepat dan energi yang nggak tepat. Nah, yang seperti aku bahas tadi, jadi mengelola aktivitas, mengelola energi, atau mengelola waktu itu harus dengan cara yang tepat. Kayak misalnya kamu punya mengerjakan tugas, tapi di energi yang nggak tepat, kamu sedang capek, kamu sedang males, dan sebagainya. Nah, itu juga nggak akan maksimal dan nggak fokus untuk mengerjakan. Gitu. Jadi tipsnya, cara rebahan berkualitas adalah dengan dijadwal. Misalnya tadi jam 12 sampai jam 15, atau nanti setelah maghrib atau setelah isya sampai jam berapa gitu. Dan usahakan kalau kalian ya begadang ya misalnya. Begadang kalian misalnya awalnya kalian tidurnya jam 2, jam 3. Sering banget itu teman-teman itu misalnya yang jam 3 itu masih buat story, jam 2 masih buat story gitu kan, mereka artinya belum tidur. Atau bahkan yang tahajudan, kan kita nggak tahu ya. Nah, itu mulai sekarang memang itu susah ya, susah apalagi kalau kalian punya insom dan sebagainya, itu susah. Nah, mulai dari hal yang simpel dulu, misalnya jam 12 kalian udah nggak pegang HP. Karena kan begadang dan sebagainya itu kan karena HP kan. Kalau HP kita taruh, terus kita tidur, nggak bisa tidur, misalnya cuma melek dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Karena lama-kelamaan kalian akan tertidur gitu. Atau kalau kalian mau, kalau orangnya kalian misalnya tidur itu harus dengerin murotal dulu, misalnya dengerin musik dulu, itu nggak apa-apa. Lakukan sesuatu yang bikin kalian enjoy dan misalnya ngantuk, itu nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang itu disiplin dulu. Mungkin itu aja sih. Apa yang mau? Ya, terima kasih Mbak Andra. Untuk Mbak Anissa mungkin ada yang ditanyakan lagi. Gimana ya Mbak ya? Bayang-bayang tugas itu tuh masih ada gitu loh Mbak, masih stuck in my mind gitu. Although udah tengah malam gitu, udah dimatikan semuanya Mbak, but I'm still think about that gitu loh. Ya susah hilang gitu Mbak, udah kebiasaan banget. Kamu anak ini jurusan apa? Teknik. Iya. Sistem informasi Mbak. Ya, anak teknik kalau hari ini kan nggak ada praktikum, otomatis tugasnya praktikumnya diganti ke tugas kayak gitu kan. Nah, ini kamu punya nggak list tugas kamu yang kamu kerjakan deadline-nya itu paling dekat sama yang paling jauh, kamu punya list tugasnya kayak gitu? Iya, sudah dibuat listnya. Terus permasalahanmu adalah kamu nggak bisa mengikuti jadwal yang kamu tentukan sendiri. Sudah mengikuti ya Mbak ya, cuman masih stuck gitu loh. Misalnya mau rebahan pun tuh masih kepikiran gitu. Nah, saya tanya tuh gimana caranya biar udah rebahan aja, nggak usah mikirin tugas gitu. Even masih ada besok buat ngerjain gitu loh Mbak. So the problem isn't on your mind kan? Permasalahannya Yes. dalam pikiran. Ya. Mungkin gini Kar. Kalau bermasalah tentang pikiran, itu kan cara mengurangi kan ya, pikiran kamu harus jangan cemas berlebihan kan, kayak gitu. Yeah. Mungkin kamu bisa memulai dengan distracting your mind, hal yang kamu suka. Misalnya pas rebahan itu kamu
nonton sesuatu yang kamu sukai, misalnya kayak gitu yang bisa kamu lupa. Kemarin aku tanya ya ke anak, dia tuh juga sambatan nugas terus gitu. Terus aku tanya lah, terus kamu kalau nggak nggak kepikiran nugas atau relaksasi atau refreshing tuh ngapain? Biasanya nonton drakor atau nonton film, nonton YouTube kayak gitu. Mungkin kamu bisa nyoba hal-hal yang kayak gitu. Kamu biasanya kalau rebahan itu biasanya ngapain? Main HP atau gimana? Scroll Instagram. Kalau Instagram. Terus kalau stalking, kamu masih ingat tugas? Iya, Mbak. Soalnya ada beberapa deadline gitu. Tiba-tiba tuh dosen tuh suruh ini deadline ini itu gitu loh, Mbak. Berarti kamu Maaf, hustling Mbak, jadi terus ya? Kamu maaf jadi curhat. ya nggak apa-apa. Nah, mungkin kamu berarti salah satu orang yang terjebak di hustle culture gitu ya kan? Yes, that's what I Nah, mean. ya udah tipsnya itu ya tadi, kamu harus bisa disiplin terhadap diri kamu sendiri gitu. Kalau misal coba mulai dari pola tidur yang kamu atur dulu. Misalnya jangan sampai begadang jam 2 malam, coba jam 12 udah tidur, terus jam 5 sudah bangun, atau habis subuhan kamu tidur lagi nggak apa-apa, atau gimana. Pokoknya nanti kamu atur dulu pola tidurmu, ya kan nanti pikiranmu itu kan bisa relax dulu kan. Kalau pikiran relax, itu akan menghadapi semua tugas dan sebagainya itu dengan mudah. Dari dulu aku juga nggak mikirin tugas itu, rebahan itu juga jarang mikirin tugas. Soalnya ya sudah diatur gitu, sudah ada jadwalnya belajar, jadwalnya nonton film, ini sudah diatur. Gitu sih. Iya ya, Mbak. Mungkin kamu harus bisa belajar perlahan-lahan dulu. Iya. Sudah? Iya, Mbak, sudah. Terima kasih. Gimana Mbak Anissa? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Ini ada Mbak Arum Maswangi. Bisa langsung dinyalakan voice-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak, tahu saya Mbak kan menyandang predikat mawapres. Ini saya mau tanya tips dan trik agar kita bisa memaksimalkan diri agar bisa jadi mahasiswa yang berprestasi. Apalagi sampai kayak Mbak jadi mawapres gitu. Terus apa dari semester awal tuh selalu konsisten ikut lomba-lomba gitu, dan untuk manajemen waktunya sendiri. Apa Mbak juga ikut banyak organisasi, terus manajemen waktunya sambil nugas, sambil lomba gitu, seperti apa gitu. Udah. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana tips dan triks jadi mawapres? Hari semester berapa kok bisa konsisten? Lomba harus gimana? Terus gimana manajemen waktu kita? Terima kasih Arum. Jadi kan event tahunnya UTM. Nah, jadi awal-awal sudah menentukan kalau aku mengikuti dalam lomba, terus investasi dan sebagainya. Untuk Mbak Arum Maswangi bisa dimatiin voice-nya. Sudah? Sudah Mbak, bisa dimulai lagi. Nah, memang untuk prestasiku atau aku ikut lomba ya, prestasiku juga nggak maksudnya nggak bagus-bagus amat ya kayak gitu-gitu. Cuma aku memang tujuannya untuk ingin ikut mawapres gitu. Aku kan soalnya lihat mawapresnya di univ-univ lain itu malah megah-megah gitu, besar-besar gitu. Malah kayak setara, pokoknya bagus banget. Hadiahnya juga besar-besar gitu.
Jadi aku dari awal semester ketiga itu sudah menentukan kalau nanti ikut banyak lomba biar prestasi Mawapres itu keisi. Dan salah satu prestasi yang menunjang adalah kan tentang debat bahasa Inggris. Nah, karena kan Mawapres itu kan harus bahasa Inggris, prestasi, dan juga presentasi, attitude, dan sebagainya pokoknya. Nanti kalian bisa cari. Nah, jadi kalau kalian mau pengen ikut Mawapres, dari semester 3 seharusnya kalian harus siapkan itu. Kalian ikuti lomba sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian bisa ikut yang lomba gampang-gampang, ya nggak gampang sih, maksudnya juga butuh belajar. Misalnya ada esai, terus ada KTI, itu kan banyak banget lombanya gitu. Kalian latihan nulis dan sebagainya, kan Mawapres itu juga tentang KTI. Jadi dari awal semester kalian itu harus siapkan. Untuk semester ini, untuk tahun ini, semester Mawapres UTM ternyata masih ada. Di tengah pandemi kayak gini ternyata Mawapres UTM itu masih ada. Kalau kalian masih kalau kalian udah daftar, nanti bisa sharing sama aku, nanti bisa tanya-tanya sama aku gitu. Terus manajemen waktunya itu kayak gimana? Manajemen waktuku dulu udah pernah aku jawab ya, karena aku dari dulu itu punya jadwal. Aku nggak ngejadwal itu per menit, per jam, per menit tuh nggak. Cuma jadwal belajar aku, cuma hari ini tuh waktunya belajar apa gitu, waktunya belajar bahasa Inggris. Terus besok itu waktunya belajar akuntansi gitu. Nggak aku jadwalkan per jam. Misalnya setiap 1 jam itu apa kegiatannya itu enggak gitu. Ya kayak tadi misalnya setengah 10 sampai jam 12 itu waktuku akademik gitu. Terus kok bisa konsisten dan sebagainya, itu karena yang aku lakukan itu enjoy, karena kan aku suka banget kayak ngomong bahasa Inggris, terus debat bahasa Inggris itu kan juga passion. Jadi makanya itu kalau kalian mau cari prestasi dulu, kalian tentukan dulu apa prestasi yang bidang yang kalian enjoy. Dan aku dulu kan nggak suka nulis ya, sedangkan Mawapres ikut nulis. Nah, di sini karena aku pengen ikut Mawapres dan aku terpaksa nulis, maka dari itu aku nggak enjoy, tapi hasilnya itu excellent di aku. Aku karena aku terpaksa ikut nulis, terus aku dibimbing sama dosen-dosen. Misalnya ada Pak Rifai, Pak Asim itu. Nah, akhirnya dari situ tahu kalau nulis itu ternyata kayak gini gitu. Maka dari itu kalau kalian mau melakukan sesuatu hal yang baru ya, misalnya kalian nggak suka nulis, kalian coba dulu sih nulis. Nah, siapa tahu kalian suka. Kalau nggak suka, ya udah itu. Nah, sejak saat itu, jadi aku awalnya yang lomba-lomba tentang bahasa Inggris atau debat bahasa Inggris lagi. Jadi nyambi lagi ke lomba lomba esai atau lomba KTI gitu. Jadi karena memang itu istilah bisa karena biasa itu emang bener banget sih ya Rum. Mungkin itu sih. Baik, Kak. Ya, makasih Mbak Andrea. Sudah, Kak. Terima kasih. Buat Mbak Arum gimana? Oke, mungkin sudah ya pertanyaannya. Atau ada lagi? Mungkin teman-teman masih mau ada yang tanya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Coba aja deh. Gini Mbak, aku mau tanya. Kan kadang itu udah di list, tapi bertahannya itu cuma beberapa hari. Itu gimana solusinya ya Mbak, kira-kira? Udah buat jadwal, tapi bertahannya cuma mungkin sehari 2 hari doang. Habis itu nggak dijalanin lagi. Solusinya gimana? Menurut Mbak Andranya? Ya. Nah, ini juga bermasalahnya ya. Kadang dulu awal-awal dulu aku juga gitu, bertanya cuma beberapa hari. Ya nggak apa-apa gitu. Gini loh, aktivitas produktif itu nggak selalu ada yang aktivitas produktif versinya dia itu punya jadwal. Ada yang versi
ada yang versinya itu improv atau nggak terencana gitu. Yang penting kalian punya aktivitas yang memberikan dampak ke kalian dulu. Misalnya kalau kalian nggak selalu jadwal ya sehari itu, kalian ingat jadwal kalian misalnya belajar belajar bahasa Inggris itu. Belajar bahasa Inggris aku generalkan ya, karena kan aku nggak tahu aktivitas kalian yang enjoy itu apa gitu. Nah, ya udah itu sehari itu belajar bahasa Inggris itu. Besoknya kalian sesuai yang kalian enjoy tadi. Yang penting kalian itu punya list aktivitas yang kalian enjoy dan hasilnya excellent, atau yang enjoy tapi hasilnya nggak excellent gitu. Kalian punya list aktivitas dulu. Kalau untuk sosmedan dan sebagainya kan nggak usah di list, itu nggak apa-apa karena kan itu kan hiburan. Terus pas kalian ngerjakan itu ya tadi, tentukan pola energi kalian ngerjakan 25 menit dulu, terus break, terus 25 menit dulu, terus break 5 menit kayak gitu. Jadi meskipun nggak ada listnya, kalau menurut kalian ngelis itu susah dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa gitu, karena kan kita nggak bisa memaksakan gaya produktivitas setiap orang ya kan. Dan kemarin juga bilang kalau gaya produktivitas seseorang itu kan beda-beda. Nah, untuk menemukan gaya produktivitas itu kan diperlukan waktu yang cukup lama kayak gitu. Dan itu latihannya juga berhari-hari. Itu nggak bisa kalian sekali duduk, oh ternyata produktivitasku itu kayak gini gitu. Nggak bisa, kalian harus trial and error dulu gitu. Usahakan nanti kalau kalian mau rebahan dan sebagainya, itu kalian tentukan aja kalian mau rebahan itu jam berapa gitu. Rebahan aja kok di jadwal Kak, itu terserah gitu, itu versiku gitu. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Itu aja sih. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin teman-teman ada yang masih mau tanya? Yuk mau tanya, yuk yang tanya bisa langsung komen di chat. Pasti kalian ada yang multitasking ya kalau dengerin webinar ini, kalian sambil nonton YouTube, sambil gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, mungkin teman-teman kayak Gimana? Gimana teman-teman, apa masih ada yang tanya? Yuk tanya yuk, yang banyak. Oke. Hasun. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Dari Hasun. Ya silakan Mas Hasnun, langsung dinyalakan voice. Oke, terima kasih Kak. Gini, yang saya ingin tanyakan, mengatasi yang tugas yang keteteran itu Kak. Karena kadang kalau cowok ya Kak, kalau nggak hamin sejam, nggak bakal ngerjain. Ujung-ujungnya kopas Kak. Jadi apa ya, kadang dosen itu ngasih tugas itu barengan sama tugas yang dikerjain Kak. Nanti deadline-nya nanti malam jam 12 gitu. Tugas belum selesai, ini muncul lagi yang baru gitu Kak. Jadi mau nggak mau itu harus ngandelin teman gitu. Mungkin itu saja. Perwakilan dari cowok. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Hasun. Bisa dijawab langsung sama Mbak Andranya. Kalau untuk kopas dan sebagainya, aku rasa semua mahasiswa itu pernah melakukannya. Aku pun juga pernah dulu kopas, cuma tapi gini ya Sun, karena kan tugas itu kan suatu kewajiban ya, suatu kewajiban, terus kamu nggak mau kamu harus mengorbankan waktu lain biar kamu ngerjain tugas ya kan. Kalau nggak dikerjakan tugas secepatnya, nanti kamu nggak bisa submit dan nggak bisa kasih nilai gitu. Nah, kalau untuk ngerjakan tugas itu ya udah kamu fokus ngerjakan tugas aja gitu. Kan tugas keteteran itu sebenarnya, kalau aku rasa tugas keteteran tuh nggak mungkin tiap hari ya. Masa kalian tiap hari itu
misalnya tugasnya itu, misalnya ada tiap hari kan ada tugas 1 atau 2 gitu. Kan nggak mungkin ada tugas 5 sekaligus atau 6 sekaligus. Kan biasanya itu ada yang 1 minggu deadline-nya, terus ada yang beberapa hari deadline-nya, kayak gitu kan. Ya udah kamu pilih tugas yang deadline-nya itu paling dekat, ya udah kamu kerjakan dulu gitu. Kalau nggak tahu ya tanya gitu kan. Kalau untuk solusinya biar tugas nggak keteteran, ya dicicil gitu kan. Apalagi itu apa solusinya? Ya dicicil biar nggak keteteran gitu. Nah, mungkin kalau kamu bisa nggak tahu, kamu bisa tanya ke teman-teman kamu gitu. Terus kalau deadline-nya masih lama dan sebagainya, kamu bisa tanya ke teman-teman kamu. Kalau deadline-nya masih lama, kamu bisa beri jadwal itu tadi. List mana tugas yang deadline-nya seminggu atau yang 3 hari dan sebagainya. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Gimana Mas Hasun, mungkin ada yang ditanyakan lagi ke Mbak Andranya? Sudah Kak, sudah mau duhur. Iya. Mungkin pertanyaan. Ya, terima kasih. Gimana Mbak? Ya, sudah coy. Karena webinar itu yang tadi Ya, energi untuk fokus kita kan 90 menit. Kalau di atas 90 menit banyak yang terdistraksi biasanya. ya terima kasih buat Mbak Andra, buat ilmunya. Untuk teman-teman, walaupun di tengah pandemi, kita harus tetap produktif, mengolah waktu sebaik-baiknya, tidak banyak rebahan, mengelola energi yang tepat, dan melakukan aktivitas yang berdampak positif kepada kita. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih juga untuk Mbak Andra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih juga Mbak. Ya, silakan teman-teman boleh live Google Meet-nya. Terima kasih.